Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awas SPDI. Pada tahun ini saya diberi mandat oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai wali kelas 4. Apa sih sebetulnya yang disebut dengan supervisi? Yang saya ketahui, supervisi akademik yaitu guru melaksanakan proses pembelajaran di kelas yang terdiri dari 1. Materi pokok, 2. Silabus, 3. SOP, keempat, pemilihan metode pembelajaran, dan yang kelima, penggunaan media pembelajaran. Tujuan supervisi yang dilaksanakan oleh Bapak Kepala Sekolah yang saya ketahui, 1. Yaitu membantu guru mengembangkan kemampuannya, 2. Mencapai tujuan pembelajaran bagi peserta didik, yang 3. Mengubah perilaku guru mengajar ke arah yang lebih baik dan berkualitas. Adapun mata pelajaran yang akan disupervisi pada kesempatan kali ini yaitu mata pelajaran IPA dengan materi pokok, keseimbangan, dan pelestarian sumber daya alam kehidupannya. Terakhir, ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan jadwal supervisi kepada saya. Mudah-mudahan KBM yang saya lakukan di kelas senantiasa lebih baik dan selalu berinovasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kusembahkan keharibaanmu ya Allah, atas limpahan karuniamu yang tak terhitung nilainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada proses pembelajaran hari ini, nanti Bapak Kepala Sekolah akan mengikuti kegiatan belajar hari ini dalam rangka supervisi Bapak Kepala Sekolah khusus untuk di kelas 4. Mudah-mudahan kalian mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat dan sungguh-sungguh. Siap semuanya? Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, hari ini sesuai dengan informasi yang mungkin yang sudah disampaikan oleh Pak Guru, bahwa Bapak akan mengikuti kegiatan proses pembelajaran di kelas 4. Tentunya untuk materi pelajaran yang akan disampaikan adalah mata pelajaran IPA. Nah, oleh karena itu Bapak pesan dan berharap kepada kalian ikuti kegiatan pembelajaran dengan serius, dengan semangat, dan yakin nanti pulang kalian membawa ilmu yang bermanfaat dari Pak Guru kalian.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Pak Guru yang sudah menyiapkan segalanya dan selamat menyampaikan materi nanti, mudah-mudahan sukses dan apa yang dibicarakan tercapai sesuai dengan program yang saya terima. Terima kasih dari Bapak, syukur sekian, dan selanjutnya kita persilakan kepada Pak Guru Wali kelas selanjutnya untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana, pada hari ini sehat semuanya? Nah, mudah-mudahan pada hari ini kalian mengikuti belajar dengan sungguh-sungguh dan semangat. Sebelumnya silakan berdoa dulu dipimpin oleh KM. Sebelum kita berdoa, marilah kita berdoa bersama, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada hari ini Bapak mendapat laporan dari KM bahwa teman kalian yang bernama Yeni hari ini tidak bisa masuk sekolah karena sakit. Doakan oleh kalian semua mudah-mudahan cepat sembuh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk selanjutnya silakan pembiasaan yang biasa kalian baca. Kalian bacakan surat Al-Balad dengan semangat. Yuk dengan semangat ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bihadzal balad wa anzalhum fi hadzal balad wa pelajaran IPA tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, untuk yang sekarang kalian
akan belajar tema 3 tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Pada minggu lalu kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apa saja ciri makhluk hidup? Contoh, kalau kasih tahu, 1 dapat bergerak. Terus yang kedua, memerlukan makan, betul. Nah, untuk materi hari ini kalian semua akan belajar tema 3 tentang keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. Nah, untuk selanjutnya diharapkan setelah mengikuti pelajaran ini kalian nanti dapat menyebutkan cara menjaga keseimbangan dan selalu melestarikan alam, serta bisa mengetahui sumber daya alam yang tersedia di alam sekitar. Nah, untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang sumber daya alam. Coba Azka, apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Silakan dilihat, sebutkan. Alam adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Ya, coba yang jelas Lutfi ulangi apa yang disebut dengan sumber daya alam. Adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Nah, coba semuanya apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Silakan. Adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Nah, jadi yang dimaksud dengan sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup. Nah, sumber daya alam itu dibagi 2 ya. 1 ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui, coba Silvi sebutkan. Yang dapat diperbaharui contohnya ini, lihat. Tumbuhan dan hewan. Nah, untuk selanjutnya di sini adalah bahan pangan. Nah, bahan pangan itu adalah bahan untuk kita makan. Contohnya, Desita, apa yang contoh dari bahan pangan? Coba 1, 2, biji apa? Yang jelas. 3, kedelai. Yang keempat. Nah, jadi yang contoh dari bahan pangan itu adalah 1 padi, 2 biji gandum, 3 kedelai, 4 jagung. Itu adalah sumber makanan pokok, makanya disebut sumber bahan pangan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah ada bahan sandang yang sumbernya dari tumbuhan. Bahan sandang itu adalah bahan pakaian yang kita pakai. Contoh di alam sekitar ada kapas ya. Kapas itu adalah bentuk bahan kain, bisa dijadikan baju dan lain-lain. Oke, untuk selanjutnya di sini adalah ada peralatan rumah tangga, kemudian ada produk kesehatan dan perawatan tubuh. Untuk kemudian di sini ada yang disebut dengan hutan bako ya. Ini adalah masih sekitar tumbuhan dan kehidupan. Nah, lihat kalian gambarnya. Ini adalah pohon apa yang ada di pinggir-pinggir pantai biasanya? Pohon bako. Apa? Pohon bako. Nah. Oke, selanjutnya. Nah, di sini cara mencegah kerusakan lingkungan. Lingkungan itu adalah tempat tinggal ekosistem, termasuk kita sebagai makhluk hidup. Makhluk hidup kan 1 ada manusia, 2 ada hewan, 3 tumbuhan. Nah, kita sebagai manusia yang paling sempurna di sini selain memanfaatkan alam, kalian juga harus mampu cara menjaga kerusakan lingkungan. Nah, di sini cara menjaga kerusakan lingkungan ini dari bahaya banjir, longsor, ataupun erosi maupun abrasi air pantai. Silahkan kalian perhatikan cara mencegah erosi. Di sini ada 1. Coba kalian baca sama-sama cara mencegah erosi. 1, menanami tanah yang kotor dan tandus dengan
naturalisasi itu adalah menanami kembali pohon-pohon yang sudah gundul supaya tidak terjadi longsor. Terus yang kedua, silakan baca dengan semangat. Yang kedua apa? Tanah sering atau sengkedan, tanah bertingkat-tingkat. Nah, ini tujuannya supaya tidak terjadi apa? Erosinya, pengikisan air hujan yang berlebihan. Terus yang ketiga, baca dengan semangat, cara mencegah erosi. Ya, bendungan atau waduk itu fungsinya untuk pengairan irigasi maupun pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang keempat, silakan dibaca. Tidak menebangi pohon atau hutan secara karena hutan itu adalah sebagai paru-paru dunia. Nah, oke, untuk selanjutnya yang kedua di sini ada cara mencegah abrasi. Abrasi itu hubungannya dengan air laut, ya. Nah, abrasi ini silakan kalian lihat disebabkan oleh pengikisan apa? Pantai dari gelombang air laut. Nah, di sini upaya yang harus kita lakukan satu, supaya tidak terjadi abrasi, yaitu membuat tanggul. Yang kedua, membuat pemecah gelombang. Yang ketiga, menanam pohon bakau. Nah, ini kalian lihat, ini adalah pohon bakau. Untuk apa? Salah satunya yaitu untuk mencegah adanya abrasi karena memiliki akar yang cukup kuat sehingga bisa menahan gelombang air laut yang akan masuk ke daratan sehingga tidak akan terjadi abrasi. Untuk selanjutnya di sini adalah ada cara-cara untuk mencegah banjir. Nah, penyebab banjir kalian tahu? Cung, siapa yang tahu penyebab banjir? Satu. Cung yang tahu? Lutfi, cara banjir? Mencegah banjir? Iya, oleh hujan yang tinggi, bagus. Silakan, Desita. Yang kedua, penyebab banjir apa? Adanya banjir apa penyebabnya? Yang lain, Aska, penyebab adanya banjir apa? Ya betul, bagus, membuang sampah secara sembarangan. Nah, kita sebagai siswa terutama selain tahu cara mencegah banjir, kalian harus bisa melakukannya. Sikap-sikap apa yang harus kalian lakukan supaya tidak terjadi adanya bencana banjir. Untuk selanjutnya, nah di sini ada cara-cara mencegah longsor. Nah, longsor ini disebabkan oleh adanya erosi atau pengikisan air hujan yang berlebihan sehingga menyebabkan terjadinya longsor. Tanah labil, curah hujan yang cukup tinggi sehingga dapat menyebabkan terjadinya longsor. Nah, terjadinya longsor diantaranya coba kalian lihat. Yang pertama, dengan pengolahan tanam miring sistem trasering atau sengkedan sehingga insya Allah tidak akan terjadi apa? Longsor. Terus yang kedua, menanami tanam miring dengan pohon pelindung yang memiliki akar yang kuatnya, nah, sehingga tidak akan terjadi bencana longsor. Silakan kalian perhatikan ya, ini adalah sumber daya alam berdasarkan kondisi alam yang ada di Indonesia. Kalian simak dan perhatikan ya baik-baik. Hai, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Bertemu lagi di channel Pustaka Rama. Kali ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Mari kita simak penjelasannya. Sumber daya alam di Indonesia tersebar di seluruh pelosok tanah air. Setiap pulau memiliki
memiliki sumber daya alam yang tidak selalu sama. Hal tersebut disebabkan karena perbedaan kondisi alam. Berikut persebaran sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Sumatera. Pulau Sumatera memiliki banyak pegunungan. Kondisi ini dimanfaatkan masyarakatnya untuk menanam tanaman budidaya seperti kopi, lada, coklat, tembakau, karet, dan kelapa sawit. Pulau Sumatera juga kaya dengan hasil tambangnya seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Kelapa sawit dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan minyak goreng. Sementara minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk membuat bahan bakar. Jawa. Pulau Jawa memiliki pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi merupakan tanah perkebunan teh, kopi, dan minyak. Dataran rendah Pulau Jawa merupakan lahan persawahan yang tersubur di Indonesia. Salah satunya daerah Kerawang yang terkenal sebagai lumbung padi. Sementara daerah pesisir Jawa banyak dimanfaatkan untuk budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Kalimantan. Sebagian besar wilayah Pulau Kalimantan adalah dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan-hutan ini merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Hutan Kalimantan dimanfaatkan oleh manusia untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Sumber daya alam ini harus diolah sebelum dijual. Kelapa sawit dapat diolah menjadi minyak goreng. Getah karet dapat diolah menjadi ban, dan rotan dapat diolah menjadi kerajinan tangan. Selain itu, Kalimantan juga terkenal akan hasil tambangnya, seperti minyak bumi dan batu bara. Sulawesi. Pulau Sulawesi menghasilkan sumber daya alam berupa pala dan jagung. Jagung dimanfaatkan manusia sebagai makanan. Pala dimanfaatkan sebagai bumbu masakan. Daerah di sepanjang pantai Sulawesi dimanfaatkan untuk perkebunan kelapa. Pulau Sulawesi juga menghasilkan barang tambang seperti aspal. Aspal dimanfaatkan untuk pembuatan jalan raya. Papua. Sebagian besar wilayah Pulau Papua berupa hutan konversi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua. Sagu dimanfaatkan manusia sebagai makanan pokok. Papua juga menghasilkan rempah-rempah yang disukai pasar internasional. Papua merupakan salah satu pulau yang kaya akan hasil tambang. Hasil tambang Papua sangat beragam, seperti tembaga, emas, dan logam. Emas dimanfaatkan untuk bahan baku pembuatan mata uang dan perhiasan seperti anting, cincin, dan gelas. Itulah contoh persebaran sumber daya alam yang ada di beberapa pulau di Indonesia. Bagaimana dengan sumber daya alam di daerah tempat tinggalmu? Tentunya masih banyak lagi sumber daya alam yang lainnya. Bahkan di setiap provinsi bisa berbeda-beda sumber daya alamnya. Hal tersebut salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang beragam. Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Setiap pulaunya memiliki karakteristik kondisi alam yang berbeda-beda, sehingga sumber daya alamnya juga berbeda-beda dan sangat beragam. Demikian penjelasan tentang sumber daya alam berdasarkan kondisi alam di Indonesia. Semoga informasinya bermanfaat ya.
kebutuhan dan sumber daya alam yang terdapat di berbagai daerah yang ada di pulau-pulau yang ada di Indonesia. Jadi simpulan untuk materi hari ini adalah tentang sumber daya alam. Ini adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan kelangsungan hidup kita sebagai manusia. Terus kemudian yang kedua, sumber daya alam itu ada dua. Satu ada sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Kemudian di sini juga ada bagian-bagian tumbuhan yang dapat kita manfaatkan untuk kelangsungan hidup, karena manusia dengan lingkungan atau dengan tumbuhan adalah saling membutuhkan. Begitu juga antara hewan dan tumbuhan juga pasti membutuhkan kita sebagai manusia. Terus yang kemudian adalah tadi cara-cara untuk mencegah apa? Mencegah tentang kerusakan alam, yang diantaranya satu adanya bencana banjir, yang kedua longsor, ketiga abrasi, juga cara-cara pencegahannya. Mudah-mudahan untuk kegiatan hari ini bisa kalian pahami dan kalian bisa belajar lagi dengan sungguh-sungguh tentang materi hari ini. Semuanya bisa dipahami semuanya? Bisa dipahami semuanya? Bisa. Ya, untuk selanjutnya Bapak akan mengadakan latihan soal. Nanti kalian kerjakan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Mudah-mudahan tidak ada soal yang nilainya hasilnya tidak maksimal, sehingga tidak terjadi remedial ya. Kalian kasih nama ya dan kelas, silakan dengan menggunakan pulpen. Silakan. Silakan kasih ya. Nanti setelah kalian mengisi latihan soal, ada tugas tambahan lain untuk dikerjakan di rumah. Silakan dikasih nama dan kelas, lalu kalian isi. Bentuk soalnya adalah pilihan ganda. Baik, anak-anak sekalian, tepuk tangan dulu semuanya. Terima kasih kalau Bapak amati selama kegiatan pembelajaran berlangsung, dan tentunya kalian bisa melihat apa yang disampaikan di alat peraga, dan insya Allah Bapak yakin kalian memahami dan bisa menjadi tahu apa yang disampaikan oleh Pak Guru kalian. Nah, untuk mengetahui bahwa materi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru kalian, Pak Guru wali kelas kalian adalah silakan kerjakan soal, dan barangkali nanti langsung dikasih, langsung dikasih. Dari Bapak dicukupkan sekian saja. Sekali lagi tetap semangat mengikuti pembelajaran, dan insya Allah hasil daripada evaluasi hasilnya memuaskan, karena nanti Pak wali kelas kalian akan melaporkan kepada Bapak ya. Itu saja Pak Guru, terima kasih selama kegiatan pembelajarannya, dan anak-anak sekalian juga terima kasih atas semangatnya. Dari Bapak sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan untuk semuanya.